Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Oke, sebelumnya jadi kalau misalnya kalian mendengarkan suara-suara kokokan ayam mungkin, ya, jadi harap diabaikan karena di sini aku nge-record di jam 3 pagi. Oke, nggak penting juga bagi kalian memang. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai apalagi ya, sesuai dengan thumbnail pasti kalian udah tahu, yaitu waktu. Oke, langsung aja. Pada akhirnya kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kita menjatuhkan hati terlalu dalam kepada dia? Dia seseorang yang sangat-sangat mungkin kita cintain. Padahal kita tahu berpisah dengan dia adalah hal yang pasti akan terjadi. Harusnya ya kita hanya sebatas mengenal dia waktu itu, tanpa melibatkan perasaan apapun, perasaan sedikit pun. Ya, hingga saat dia pergi, gak ada yang perlu untuk kita relakan. Kenapa? Ya, aku mengatakan seperti itu ketika kita mengenal dia untuk yang pertama kalinya, tanpa melibatkan perasaan apapun. Nah, ketika ada perpisahan atau dia bakal pergi, ya kita maka rela aja sih untuk akan hal itu gitu. Ya, waktu terlalu jahat memang. Dia yang mendekati kita, dia juga yang membawa kita jauh, dia yang membuat kita jatuh cinta. Ya, mungkin pun dia juga yang memaksa kita untuk harus melupakan dia. Tapi mungkin waktu punya niat baik untuk kita, punya niat baik untuk diri dia juga. Ya, mungkin waktulah yang bisa memberi kita kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain. Mungkin karena waktu juga kita bisa mengenal orang yang sangat-sangat spesial pada saat itu. Kemudian waktu juga yang membuktikan bahwasanya orang yang kita anggap spesial bisa sangat-sangat menyeramkan bagi kita, menakutkan bagi kita, takut jika kita gak siap akan dia pergi, seram ketika dia ke gap atau ketahuan dengan kita bahwasanya dia keluar bareng orang lain. Nah, itu dia ya kawan-kawannya. Ya, memang dari kita pribadi ya gak apa-apa gitu. Cuman ya kita pun tahu suatu saat nanti waktu juga akan berbaik hati kepada kita. Waktu mungkin akan mengirimkan seseorang yang memang untuk kita. Ya, mungkin pun nanti waktu bisa menyatukan kita dengan seseorang yang memang milik kita. Walaupun nanti waktu juga yang akan memisahkan kita dengan dia kembali. Artinya kita gak bisa menyalahkan sepenuhnya waktu. Kalau dibilang sih hampir 100% kita gak bisa menyalahkan waktu. Gitu ya kan kawan. Waktu hanyalah jalan, ibaratnya gimana ya, seiring berjalannya kita, ya pasti ada pertemuan, pasti ada perpisahan, pasti ada manis di awal, kemudian pahit di akhir. Tapi waktu juga bisa menunjukkan kepada kita bahwasanya itu bisa kebalik. Mungkin ketika pahit di awal bisa manis di akhir. Nah, itu dia, seiring berjalannya waktu, kitalah yang menentukan waktu tersebut. Bukan waktu yang menuntut kita, tapi kita yang menemukan waktu tersebut. Kapan waktunya? Ya kapan ketika kita memang siap. Kapan ketika kita memang menerima kepahitan. Kapan ketika kita memang menerima kemanisan. Kapan ketika kita memang sudah menemukan orang yang pas untuk kita. Dan kapan ketika kita menerima perpisahan dengan orang yang mungkin memang sama sekali enggak untuk kita.
Itu semua kita yang menjemput waktu, kita yang membarenginnya dengan waktu. Alhasil kita ambil poin besarnya. Inilah waktu ketika aku bertemu dengan dia. Inilah waktu ketika aku berpisah dengan dia. Jadi ya kita hanya mengambil judul besar di waktu itu gitu. Padahal kok bisa dibilang seiring berjalannya kita dengan dia itu banyak waktu-waktu yang sangat melibatkan ya untuk apa ya? Maksudnya banyak waktu yang kita libatkan di situ. Tapi kita hanya mengingat waktu tersebut ketika memang suatu hal momen besar terjadi di dalam hubungan kita. Seperti yang aku bilang tadi, kalian gak mungkin akan ingat waktu dimana kalian bisa untuk saling bareng-bareng di atas motor. Atau ya untuk pertama kali mungkin ya it's okay. Cuman ya seiring kalian berjalan 1, 2, atau 3 tahun, kalian gak bakal ingat waktu dimana kalian bisa pergi bareng main futsal gitu. Ya karena memang banyak kali, udah terlampau banyak gitu. Kalian akan ingat momen besarnya. Di mana momen besarnya? Itu tadi, ketika memang momen pertama kali kalian menemani dia. Itu tadi aku bilang, kalau memang yang cowok mungkin kalian nemenin dia main futsal, atau yang cewek kalian bisa nemenin dia belanja untuk yang pertama kalinya. Itulah waktu yang bakal kalian ingat. Tetapi ketika udah terjadi sering dan sering setiap harinya, mungkin itu bakal sangat sulit untuk diingat. Artinya ketika momen pertama kali dimana kalian melakukan, itulah momen poin terbesar kalian mencatat waktunya. Oke, disinilah waktu kami pertama kali mungkin melakukan hal konyol kepada orang-orang. Disinilah waktu pertama kali aku sama dia kehujanan. Disinilah pertama kali waktu aku dengan dia makan. Nah, seperti itu ya kira-kira kawan-kawan. Jadi untuk hal-hal berikutnya mungkin itu udah terlampau jauh, yang bisa susah untuk kalian ingat gitu, susah untuk kalian catat kembali waktunya kapan. Sampai akhirnya dimana kalian memasuki fase poin waktu yang perlu harus kalian ingat, yaitu perpisahan atau mungkin hal-hal yang membuat kalian sakit, kayak dia mungkin selingkuh atau dia berkhianat, ya sama aja ya. Atau mungkin dia nggak pun selingkuh tapi memilih untuk pergi. Nah, waktu-waktu seperti itulah sama aja perpisahan ya kan. Apanya bang nih? Ya pokoknya itulah. Itu bakal kalian catat lagi sebagai waktu. Karena itu adalah momen pertama kali untuk terjadi di dalam hubungan kalian. Apa itu ya? Perpisahan. Tapi kalau memang pun kalian ada waktu untuk kembali lagi, nah itu bakal kalian catat lagi. Ini momen pertama kali aku balikan sama dia. Kemudian next, kalian bakal kehilangan dia lagi. Kemudian kalian bisa balik lagi. Kemudian kehilangan lagi, balik lagi. Nah, yang seperti itu gak bakal kalian catat. Itu gak bakal kalian anggap inilah waktu kami ketika. Itu gak bakal kawan-kawan. Karena itu udah sering terjadi. Tetap pada intinya aku bilang, waktu itu bakal kalian ingat ketika hal-hal besar, poin-poin terpenting, atau momen dimana kalian pertama kali terjadi di dalam hubungan kalian tersebut. Jadi ya udah, kita cuma bisa memohon lagi-lagi dan lagi kepada Tuhan. Ketika kita bersama siapapun nanti, ya mungkin kita berharap ya amit-amit lah gitu, maksudnya ya gimana ya, ya mungkin kita berharap waktu bisa terus panjang, terus bisa menemani kita untuk berada selalu di momen-momen terindah kita atau momen-momen pertama kita gitu kan. Cuman ya di sini kita amit-amit gitu, ketika waktu mengambil nyawa kita lebih dulu. Artinya bukan waktu yang mengambil nyawa kita ya, maksudnya ya ketika memang waktu kita udah habis, udah memang gak ada lagi waktu untuk kita, jangankan untuk hubungan kita ya, tapi untuk diri kita sendiri, untuk apapun itu. Artinya kita udah kayak gak ada di dunia ini gitulah. Nah, jadi supaya gimana caranya kita gak perlu meresahkan untuk
kehilangan waktu gitu. Kita jangan sampai untuk memikirkan gini kawan-kawan, maksud aku tuh gini. Ketika memang udah nggak waktu, gimana ya, ketika memang udah waktunya kita tuh untuk cabut dari dunia ini gitu, ada momen dimana kita mengingat, aduh kayaknya udah terlampau banyak nih waktu yang aku lewati, momen-momen yang momen-momen yang aku catat untuk hal-hal besar. Inilah waktunya. Tinggal kapan lagi nih, nggak pernah ini. Inilah waktunya ketika kita memang untuk gak ada di dunia. Nah itu maksud aku, itu gak perlu kalian lagi pikirkan. Itu bisa menjadi apa ya, itu bisa menjadikan diri kalian sendiri resah mungkin, atau sakit mungkin gitu. Jadi ketika di sini kita membahas waktu, ya jalani aja hidup kalian mengenai waktu kita udah gak ada lagi di dunia. Itu urusan Tuhan lah yang tahu, kita nggak tahu. Maka ketika kita memang sebatas manusia yang nggak tahu akan hal itu, kita nikmatin aja waktu kita yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita ya memang bisa hidup di dunia gitu. Ya walaupun kita banyak yang bilang bisa hidup nanti ketika kita memang udah nggak di dunia, kita tetap bisa hidup, cuman beda alam. Ya itu nggak tahu lah aku, karena ya aku belum pernah berada di situ. Mungkin kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi itu dia kawan-kawan. Ketika memang kalian masih bisa untuk menikmatin waktu, kalian masih bisa untuk mengatur waktu lebih tepatnya, ya nikmatinlah waktu itu tersebut, aturlah waktu itu tersebut. Karena dengan kalian menikmatin waktu dan dengan kalian mengatur waktu kalian sendiri, maka ya kalau aku pribadi sama halnya kalian bersyukur dan menikmatin hidup kalian. Setiap fase itu pasti ada yang bakal kalian lewati, berikut dan berikutnya. Pasti ada. Pasti kalian bakal mengalami fase terbaik, fase terburuk. Itu juga salah satu menjadi waktu buat kita kawan-kawan. Inilah waktu terbaik kita mungkin, dan inilah waktu terburuk kita. Gitu ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu stres, jangan terlalu jauh mikirnya mengenai waktu. Jangan sampai kita berpikir waktu dimana kapan kita bakal gak ada di dunia ini. Karena itu bukan kapasitas kita, itu gak ranah kita. Oke? Daripada itu meresahkan hati kalian, membuat hati kalian sakit. Jadi ya udah cukup lah dia yang membuat hati kita sakit. Dia itu maksudnya orang yang sebelumnya pernah berada di hidup kita, mungkin di hubungan kita. Udah cukup juga dia orang yang paling buat kita resah, atau ya pikiran kita bisa kacau, terganggu gara-gara dia. Udah cukup gitu. Toh dia juga dengan adanya dia juga sebelumnya kembali mengingatkan kita betapa berharganya waktu, betapa pentingnya waktu, dan betapa nikmatnya waktu untuk kita nikmatin. Setiap menitnya, setiap menitnya dan juga setiap detiknya akan sangat-sangat berharga kawan-kawan. Jadi inti dari semuanya di pembahasan kita kali ini, waktu bukanlah hanya tentang kita menjalani hidup dengan orang yang sama sekali nggak sayang sama kita. Jadi ketika memang dia udah pergi, ya udah biarkan dia pergi. Kita bakal menemukan waktu juga di mana kita kembali bertemu dengan orang yang mungkin memang bisa hidup dengan kita, atau mungkin memang bisa menjalin hubungan dengan kita kembali. Ya walaupun kedepannya bakal ada waktu juga dimana kita sama dia kembali berpisah, ya nggak apa-apa. Itulah fasenya, terus-terusan. Karena ketika orang menikah aja, itu momen, ya itulah waktunya dia menikah mungkin ya. Nah kedepannya kita kan nggak tahu. Amit-amit, ya kalau memang cerai, itulah waktunya dia untuk berpisah dengan pasangannya. Artinya ketika momen bahagia aja, pasti akan ada momen yang pahitnya, bahkan kalau bisa dibilang sangat-sangat pahit kawan-kawan. Ya kalaupun dia langgeng, amin, alhamdulillah, samawa, sampai punya anak, punya cucu. Lalu momen terpahitnya apa? Yaitu tadi,
momen mungkin dimana dia untuk terakhir kalinya nggak bisa menatap orang yang dia sayang. Tapi kembali ku ingatkan, kembali ku bilang, itu jangan terlalu kalian pikirkan. Waktu yang itu jangan terlalu kalian gimana ya, coba kuasain lah ibaratnya, karena itu nggak kapasitas kita, itu nggak ranah kita juga. Artinya kalaupun memang kalian langgeng, kalau ketika sudah menikah pun langgeng, punya anak, punya cucu, ya udah nikmatin waktu itu. Mungkin kalian bakal merasakan fase dimana pertama kali punya cucu, terus cucu kalian besar. Itulah fase pertama kali dimana kalian mungkin dikurang ajari sama cucu kalian. Nah itu mungkin bisa jadi momen terpahitnya ya. Atau nanti bakal ada momen-momen berikutnya, bakal ada waktu-waktu berikutnya. Apakah itu memang manis, pahit, asam, atau apapun itu. Jadi intinya buat kawan-kawan semua, suatu saat nanti, ya apapun itulah, siap nggak siap, kita akan ya tetap sampai kepada titik yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Kita bakal kehilangan orang-orang juga, orang-orang yang kita sayang, mungkin orang-orang yang menyayangi kita juga, mungkin entah sebagai yang ditinggalkan atau yang meninggalkan. Semua akan dipaksa memainkan peran sesuai peran kita masing-masing. Semua bakal ada peran masing-masing. Nah, masing-masing peran juga bakal ada waktunya masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Aduh, aku ngomong kok agak gimana-gimana gitu ya. Ya, karena alasan tenggorokan aku kering dan ya kurang minum. Nggak enak kan nanti di pertengahan ngomong kita, kalian udah fokus, udah yang gimana-gimana, break minum. Pemain bola kali break minum. Oke, jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih. Nggak pernah aku capek untuk selalu mengucapkan terima kasih sama kalian. Buat kalian yang selalu setia mendengarkan video ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian semua yang selalu support channel ini, terima kasih banyak. Pokoknya kalaupun nanti memang kalian ada pengen kita bahas apa, silahkan di kolom komen aja. Tapi kalau memang belum aku bahas, itu artinya punya kalian belum aku baca ya, gitu. Kalaupun aku baca juga tapi belum dibahas, artinya memang ada yang aku susun nih. Ibaratnya kayak di video berikutnya aku pengen bahas ini nih, dan di video berikutnya lagi aku pengen bahas ini. Nah artinya punya kalian ketika pun udah aku baca tapi belum dibahas, itu sabar ya, mungkin di berikutnya gitu, ataupun lagi ngantri sama yang sebelum-sebelumnya udah request gitu ya kan. Ya jadi di sini kalian pahamilah, kalian maklumin juga lah gitu. Tapi pasti insya Allah aku bahas kalaupun memang aku paham dan ngerasakan akan hal itu. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Tapi nanti bisa kita sharing bareng-bareng kok apa yang kalian rasakan. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak. Dan ya sampai di sini aja video kita kali ini, dan see you the next video.